2025 Desember pengurus periode 2025 Ustaz Desember. Amin. Ternyata Januari ya guys. Saya menyatakan pengurus UKM LPM Universitas Sina Perbangsa Karawang masa bakti 2025-2026 di demisioner. Penasaran gak sih dari mana semua ini bermula? Aduh, gue gak kepikiran kalau VN. Pokoknya dia si TB tuh chat gue dulu deh kayaknya, terus lagi free atau enggak, terus karena gue lagi KKN, gue bilang waktu itu karena gue lagi rapat deh, nanti gue kabarin deh kalau free. Terus dia telepon dia ada tekannya screen bentar, habis telepon terus dia nawarin mau jadi general sekretari enggak, kata gue tuh aduh gue gak punya pengalaman anjay gitu kan, terus gak punya pengalaman dan gak gue terima kan, maksudnya ya udahlah gue mikir dulu, gue bisa jawab. Nah di situ udahlah gak kontekan lagi, soalnya gue minta KTB waktu 7 hari lah seminggu biar gue mikirin itu. Nah karena gue di KKN gue gak mikirin itu selama 7 hari, gak mikirin pertimbangan gue jadi sekretaris apa gitu lah, soalnya di KKN gue udah sibuk, gue udah apa ya, karena keasikan KKN mungkin juga ada faktornya. Terus pada udah 7 hari dia langsung telepon lagi, terus mau nggak. Nah gue baru kepikiran tuh, gue mau nggak ya gitu. Terus ya udah gue menerima dengan menangis karena gue nggak tahu, gue kayak aduh gue udah kayak terpojokan gitu, kayak nggak bisa menolak. Mungkin pada saat itu gue juga nggak tahu kenapa belum terima, tapi mungkin karena gue juga pengen belajar sih mungkin pada saat itu, tapi gue belum tahu tuh tugasnya JS itu apa aja, makanya pas awal kayak anjir ternyata begini cowok gitu. Ya sudah gitu aja. Perasaannya gimana ya? Waktu ini tuh ceritanya lagi flashback, perasaan saat ditawarin jadi General Treasure tahun 2025 ya, buat bareng sama si TB selaku GM. Pertama kali ditawarin itu pas lagi KKN, jadi nawarinnya lewat telepon. Dia janjian dulu, nanti bisa telepon nggak? Terus aku bilang bisanya sore, ya udah akhirnya telepon lah. Telepon ini menghasilkan 7 menit. Jadi 7 menit itu sebenarnya aku udah tahu ya bakal ditelepon buat apa, udah feeling gitu buat kepengurusan. Cuman aku nggak tahu ya dia memutuskan aku tuh ditunjuk sebagai apa gitu. Akhirnya aku ditelepon, eee, ya gitu langsung ditawarin, mau nggak jadi, posisi jadi general cashier atau jadi bendahara. Tapi sebenarnya dia nawarinnya 2 dulu, mau jadi general cashier atau jadi pimpinan visual. Ya aku bingung karena kan aku selalu jawab dari awal, "Aku apa aja terserah ditempatin, kalau lebih percayanya aku di sini ya udah," gitu. Tapi semoga apa yang si TB pilih ini ya nggak nyesel gitu, aku nggak mau dia nyesel kalau aku tuh dipilih jadi general cashier gitu. Dia lebih pro aku jadi general cashier akhirnya, ya udah kataku, tapi ya sedikit-sedikit takut lah ya, aduh gimana, takut tapi ya, ya udahlah selagi dia percaya aku dipilih ya udah it's okay. Akhirnya, insya Allah dengan sangat berat aku akhirnya mau gitu. Terus akhirnya setelah ditelepon udah diucapin terima kasih dan masih harus menunggu Yuni yang belum mau jadi general sekretari. Tahu gitu aku juga nunggu, ih kepanjangan ya. Jadi itu intinya pas gue lagi habis nugas waktu malam itu ya, gue lupa di tanggal berapa, terus si TB minta telepon gue bentar. Nah sama kayak si Ninis itu, dia minta pas tolong to the point, pengen gue jadi pim pro audio buat buat periode 2025. Ya udah akhirnya gue langsung terima aja gitu kan, karena kan ya lumayan gitu, karena TB udah percaya sama gue dan ya udah otomatis gue terima jadi pim pro audio. Lagi gue juga udah paham banget kok soal sistem audio kan kayak gimana, tinggal jalanin aja dari Tepina sama Teriska juga kan. Jadi ya udah gue terima, dan habis itu kita selesai sepakat, terus gue langsung di invite ke grup. Habis di invite udah gue langsung tanyain siapa aja yang waktu itu kalau nggak salah gue nanya siapa aja yang bakal itu kan yang jadi pengurus di grup. Udah gitu doang, selesai tamat deh udah. Nah waktu itu tuh kalau nggak salah TB tuh tiba-tiba ngechat, "Kak bisa ditelepon nggak?" atau apa gitu, gue lupa gimana ya. Terus akhirnya telepon tuh, kenapa ya nih orang, tapi gue udah tahu nih siapa aja yang udah diajak, Omah apa Ninis gitu udah diajak sama TB dan diminta telepon, cuman kayak dari Omah sama Ninis pun gak bilang. Jadi gue nanya kenapa,
Tapi persiapan sebelumnya sama TB itu, sebelum telepon maksudnya, TB itu udah mention kayak ya impro visual or apa ya pokoknya gitu. Terus tuh pas telepon ya bener anjir minta gue jadi impro visual, terus gue bilang emang gak ada yang ngaya gitu dia. Terus kata dia gak ada, ya udahlah kata gue, udahlah gak apa-apa, gue bilang gue iyain aja. Aduh, gue iyain aja tuh jadi impro visual. Ya udah gitu aja paling ya. Perasaan aku udah nebak akan ditawari, tapi aku tidak tahu kalau ditawarinya menjadi impro visual. Tapi apalagi yang gue bisa ya selain visual ya, kayak itu dah. Terus ya udah diberi kepercayaan itu dan ternyata teman-temanku yang lain Omah Ninis dan kamu juga sudah ditawari, ya udah asal ada temennya saya gas aja gitu. Jadi gini ceritanya, dulu waktu bulan Januari kan resmi ya TB jadi GM. Nah terus tuh pas akhir-akhir Januari kayaknya tuh tiba-tiba ngechat gitu, kayak mah ada waktu gue telepon terus ya aku jawab kayaknya lihat jadwal dulu karena waktu itu masih ada proker gitu dan lagi sibuk jadi ya udahlah gitu diatur lagi jadwalnya terus akhirnya bisa tuh telepon dan dari situ tuh gak pernah kepikiran buat oh kayaknya nih orang bakal ngajak gue jadi pengurus. Nah enggak sih gak kepikiran ke situ karena kayak ya masih ada orang yang lebih baik gitu kan. Walaupun sebelumnya pernah jadi staf litbang tapi gak pernah kepikiran buat jadi kepalanya gitu. Jadi kayak ya udah telepon kayak basa-basi gitu kan dan ya udah to the point nanyain gitu mau nggak jadi kadif litbang terus kayak hah sedikit kaget tapi seneng dipercaya sama orang gitu kan sebenarnya seneng tapi banyak ragunya karena ngelihat proker litbang tuh cukup banyak gitu kan karena jadi staff waktu itu terus kayak bingung banget gitu kayak harus ngitung ini harus ngitung itu kayak harus banyak manusia gitu ngurusin diri saya sendiri aja belum belum gitu kan belum selesai gitu apalagi ini gitu ngelihat banyak orang kita harus perhatiin aduh kayaknya ragu aja gitu bukan nggak bisa tapi ragu gitu karena takut ekspektasi orang tuh sangat bergantung gitu ke litbang jadi kayak harus diyakinin aja gitu kalau misalkan emang TB itu percaya Oma tuh bisa jadi kadif litbang. Nah ya dari situ aku bilang "Be, kayaknya ragu deh gitu ya senang gitu cuma kayaknya ragu terus ya ditanyakan kenapa Oma yang dipilih kenapa nggak ini kenapa nggak ini karena kan Oma juga tahu ya ada beberapa orang yang mungkin ingin di posisi tersebut terus kayak enggak karena waktu itu ya itu alasannya karena dulu Omanya sebagai staf litbang dan mungkin ada alasan juga ya dari TB cuma lupa Oma terus ya udah ya akhirnya Oma mau mikir-mikir dulu deh kalau nggak salah nggak tahu sih pokoknya lupa antara mikir-mikir dulu atau Oma iyain gitu terus akhirnya ya udah gitu deh jadi kayak dulu pokoknya ragu banget dulu tuh ragu sangat-sangat ragu terus kayak TB nggak apa-apa gitu mencoba meyakinkan dan ya kayaknya selang sehari setelah telepon itu baru keputusan sama Mama bersedia gitu nah apa yang membuat Mama bersedia ya itu karena ternyata banyak orang yang percaya banyak orang yang eh apa ya berkata lah gitu ya memotivasi bahwa ritme tuh nggak harus perfect nggak harus sama seperti sebelumnya kalau misalkan versi mau lebih baik kenapa enggak gitu asik ya udah gitu sih paling jadi kayak terima kasih aja gitu buat TB udah percaya sama Oma buat jadi kadif litbang gitu mungkin Oma nggak bisa apa ya nggak bisa apa ya bantu banyak tapi setidaknya jadi kadif litbang tuh Oma berharap anak-anak bisa ingat apa yang pernah Oma lakukan gitu buat mereka gitu entah itu di proker entah itu hal lain gitu walaupun sebelumnya aku tuh gak percaya atau ragu tuh karena aku tuh orang introvert jadi kayak takut aja gitu orang gak nyaman atau orang gak mau cerita karena di pikiran Oma kayaknya litbang tuh harus jadi konselnya LPM deh gitu karena ya harus SKSD gitu-gitu karena yang Oma lihat dari yang sebelum-sebelumnya tuh kayak gitu kayak SKSD so akrab terus kayak mengakrab-akrabkan ke semua anggota dan versi Oma tuh beda gitu gak bisa kayak gitu ya walaupun akhirnya juga sama sih Oma tetap SKSD basa-basi gitu-gitu cuma dengan versi Oma sendiri jadi makasih banget buat semuanya yang udah memotivasi Oma supaya tidak jadi introvert di LPM dan benar-benar gak nyangka nggak tahu harus berkata apa lagi maksudnya kayak benar-benar di plan Oma tuh mah nggak pernah pengen jadi kadif litbang tapi ini sebuah pengalaman yang menurut Oma luar biasa karena kalau bukan di LPM kayak Oma nggak tahu deh gitu bakal jadi apa gitu kalau di luar sana jadi kayak berterima kasih buat teman-teman pengurus yang lainnya yang keren juga jujur keren semuanya udahlah kita mah bagus semua LPG-nya 2 menit juga selesai kayaknya kayaknya gitu jadi kayak bersyukur dipercaya sama kalian semua semoga kita semua selalu sehat selalu bahagia selalu dilancarkan segala prosesnya untuk mencapai sukses yang kita inginkan amin dadah cerita aja ceritanya Jadi kan TB itu lagi KKN kan, pokoknya ngomongnya tuh lewat telepon, dia minta buat gua jadi humas. Nah, alasannya karena gua pernah ikutan duta genre kan, dan masih di duta genre katanya kan gitu kan. Padahal gue jelasin kan, "Be, asal lu tahu gue udah nggak di genre lagi, jadi kayaknya relasi gue nggak bakal seluas itu lagi deh," gitu. Nah, dia tuh cukup tercengang aja, Dep, dia cukup tercengang kayak, "Hah? Oh?" Kayak gitu anjay, jadi kayak, "Oh, kayaknya gue nyesel deh ngajak dia jadi humas," gitu. Tapi dia bilang, "Ya udahlah Den, nggak apa-apa lah Den," gitu. "Ya udahlah nanti gue pikir-pikir lagi ya Be," gitu. Tapi ETB tuh memantap ya, "Den bisa nggak ya keputusan hari ini banget soalnya gue nggak ada lagi nih kalau selain lu," katanya gitu kan. Padahal dia tahu ya kalau gue udah di genre lagi.
gitu. Jadi ya udah gue approve aja karena the one and only Humas aka PR itu adalah gue. Thank you Devi. Dihentak sunyi, geram gusarmu mulai gerayangi kupingku, dibungkam lagi janji yang sumbang itu tak semenarik dulu. Sejuk wangimu tersisa di sela-sela baju hangatku. Terakhir kali kita bicarakan semua, besok kan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu, Bandung kan selalu memelukmu, dinginnya hangatkanmu selalu, dilengkapi lapisan selimut yang dekapan nadi yang mengalir menjadi seruan di hati, bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi. Tapi ingat momen menegangkan ini gak sih? Dari yang awalnya kayak gini, dilanjut taksi, tenangkanlah, ini abadi. jadi begini deh. Mau latihan kan sekarang, Be. Presentasi sekarang. Tentang apapun soal office yang harusnya kalau dia bilang langsung gue bisa pergi langsung, tapi dia baru ngomong di musang, tau gak lo? Misal gue tuh masih bisa bukan kalau dia ngomong langsung gue bisa pertimbangin langsung gue benerin paksa kalau dia ngomong kayak gue gak suka, kalau dia udah gitu kan. apapun lah, sensitif apa pokoknya dia gak suka. Dia gak ngomong ke gue tapi ngomongnya di musang, sumpah itu gue kata-katain. Itu kenapa ngomong langsung, goblok gitu. Karena itu mah karena lu caper aja gitu. Lu namanya mencari kesalahan. Iya, itu namanya cari kesalahan. Lu nggak ada nih tempat lu diterima di sini doang, masih dihargain, makanya lu simpen sampai musang. Udah lu ngomong langsung. Lu tuh nggak mau maju, lu tuh nggak mau gua maju, lu tuh cuma mau atensi doang, mau didengar doang. Kalau lu beneran mau kita maju, lu langsung ngomong, bukan lu diusang. Dan lu saya ngomong kayak gini. Iya. Gue berani sih, Pak. Nih gue berani. Fahri Faizal Ashraf berani nyata. Kalau kejadiannya gitu ya, kira-kira itu bisa diperbaiki langsung kalau dia ngomong. Gue berani tuh ngomong gitu. Misal lu malah dibandingin Cila, ke Cila. Kenapa ngomong langsung? Gitu kenapa ngomong langsung? Dibanding sama Cila apanya? Jumlah kontennya. Jumlah konten. Lu bakal apa yang bakal? Gitu anjing. Gue nggak bisa sama. Tapi lu bisa pakai tanggahan kalau nyusup ini kontennya. Itu gue berani.
Yang itu ya, yang dia baru ngerti konten-konten lu saat lusa. Itu dia balas. Gue udah ngomong ke TB. Ya coba kita kemarin aja. Gue langsung gitu. Sorry. Semoga enggak ya. Semoga bener. Itu kalau ada skenario itu gue berani. Aja. Iya. Lurus aja ya? Iya jangan belok ya. Tanya. Pada tutup satu LPG anjir. Sini. Mas satu. Lima lagi. Gue belum makan lagi. Makan itu doang kentang. Kita ucapkan selamat ulang tahun buat ibunya Ninis. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan kesehatan di dunia dan kebahagiaan di dunia maupun kita udah Allah memberikan selamat ulang tahun Mama Ninis. TP aku nunggu kamu gitu. TP aku nunggu kamu di sini. Ayo kita. Gue mau ngobrol juga nggak enak. Gue aja sampai takut sampai nangis di situ aja. Tadi aku bilang, Nis, kita kayaknya lebih baik lewat bawah deh. Nis kan kita naik lift, terus sampai bawah kemana nih? Dia sampai bawah. Nah, jangan bilang mau pesen Grab, nggak mau jalan mau pesen Grab. Iya udah Nis, kita sampai bawah aja. Kayaknya bawah tuh lebih gampang, nggak kayak muter susun kita kalau ngeliat taksi gitu kan. Lah bawah kan kayaknya tinggal kayak set belok ke Tanah Abang gitu. Kayak yang emang bisa. Ya udah, tapi nggak apa-apa deh, dia sewa situ aja yang kayak tadi kita. Iya, produser sama Teh Yuni. Selamat semangat. Baru ya? Baru ya ceweknya. Udah, ngapa sih video udah. Ember itu tadi bukan kayak emberan dulu, gua sama Nela baik-baik aja. Sampai 600. Dulu sejuk wangimu tersisa di sela-sela baju hangatku. Terakhir kali kita bicarakan besok. Bayar kasoy. Tempe. Udah nunggap gua buat tempe. Tarik aja kayak otaknya. Besok pagi, gua kuliah 7.30, gua pasti nggak tidur. Gue nggak tahu lu kuliah 7.30 hari apa aja. Gua kuliah 7.30 itu hari Kamis. Hari Kamis. Aja. Tuh, hari Kamis. Hari Kamis itu 7.30. Sisanya terus gua jam 9. Jadi gua udah tidur dulu dari jam 4 sampai jam setengah 9. Malam. Pagi. Gua kuliah. Kalau jam 7.30 hari Kamis itu enggak gua salah. Hari Senin juga jam apa? Oh jam 8 benar, jam 8 mau nggak tidur, tapi habis kuliah gue tidur. Nah jadi kuliah sampai jam berapa? Kuliah sampai jam 9.10, tidur sampai jam 3, jam 4, jam 8 malam. Iya. Frekuensi lu Gue lebih sering buka HP dari jam 7 malam sampai jam
4 pagi. Oke. Kita akan gabung di jam segitu. Dari rumah mengajukan pertanyaan. Boleh. Ada beberapa mitra yang pengen banget cepat. Nah itu gimana soalnya kita biasanya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Sedangkan aku bangunnya jam 9. Dari jam sekarang jam 11, 1, 2, 3 baru sampai 4 pagi. Kalau dari pagi banget sampai siang zuhur itu belum bisa. Nah itu adalah posisi telepon lu tetap di silent atau gimana? Gua nggak pernah nyalain HP. Telepon lu 2 kali. Gua nggak pernah nyalain HP. Gua ringtone. Coba sekarang call. Ini yang bermasalah silakan. telinganya dia. Orang digedor-gedor resep. HP-nya silent tapi kupingnya ya silent. Gua udah call 2 kali, video call 1 hari tetap gak diangkat. Berarti lu ini kalau mendengarkan aja sama Emang nggak denger. Oke, berarti clear ya. Iya dah. Dari jam 1 siang sampai jam Terus nanti 4 pagi. dia ini jawabnya gimana kalau butuh jawaban cepet Biasanya gitu? gini, Kak punten ya aku udah follow up. Mungkin kalau udah ada jawaban aku kirim lagi. Biasa kayak gitu. Oh, Itu adalah salah satu metode. Iya. Iya. Ini kalau dia jadi flashback gimana ya? Dibungkam lagi janji yang sumbang itu tak semenarik dulu. Sejuk wangimu tersisa di sela-sela. Langsung aja Be, ayo Be. Ayo gak usah mandi. Baju hangatku terakhir kali kita bicarakan besokan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu. Bandung kan selalu memelukmu. Dinginnya hangatkanmu selalu. Dilengkapi lapisan selimut yang berupa dekapan nadi yang mengalir jadi seruan di hati, bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi, kegambir lagi. Senin pagi Makan. di lanjutan